Shalom keluargaku dimanapun berada, selamat pagi. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing yang pertama di tahun 2026 ini. Senang sekali setelah 2 minggu kita tidak merenungkan firman Tuhan bersama-sama di pagi hari. Pagi hari ini saya kembali hadir dan membagikan sesuatu bagi kita. Saya berdoa supaya setiap Morning Blessing menjadi berkat dan kekuatan buat keluargaku dimanapun berada. Nah, Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 berbicara tentang bagaimana kita diperlihatkan oleh firman Tuhan, ya, surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus tentang Kristus yang utuh. Dia bukanlah tambahan di dalam kehidupan kita dan tidak memerlukan tambahan di dalam hidup kita. Dia adalah dasar kehidupan kita. Karena Yesus kita hidup, dia mau kita hidup di dalam dia. Keluargaku ada banyak orang yang memulai tahun baru ini dengan termotivasi ingin menambahkan kegiatan-kegiatan yang lebih rohani. Komitmen-komitmen rohani. Kenapa orang mau menambah kegiatan rohani atau menambah komitmen rohani? Kalau kita mau jujur dan terbuka, kita menambah karena kita merasa kurang. Karena kita merasa mungkin kalau kita tambah kegiatannya, kalau kita tambah komitmennya, Allah lebih mengasihi kita, kita akan lebih powerful, kita akan lebih penuh kuasa. Tapi coba kita renungkan firman Tuhan. Yesus itu cukup bagi kita. Dia mengasihi kita bukan karena apa yang kita perbuat, tapi karena kita adalah milik kepunyaannya. Karena kita adalah biji matanya. Karena dia mati bagi setiap kita. Itu bukan karena kita baik. Justru karena kita tidak baik, dia mati bagi kita. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Supaya setiap kita yang berdosa ini berkenan di hadapannya. Jadi Tuhan mengasihi kita bukan karena apa yang kita lakukan. Nah, di ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam dia. Ini penting. Bagaimana caranya kita berakar? Kita berakar bukan dengan menambah sesuatu yang baru. Bukan menambah komitmen yang baru. Tapi setia dan tekun melakukan apa yang sudah kita lakukan. Ada banyak orang yang ingin menambah kegiatan rohani, tapi pada akhirnya ada banyak yang terbengkalai yang sudah dia lakukan. Nah, kalau hari ini kita mungkin berpikir untuk menambah kegiatan, menambah komitmen. Coba renungkan lagi. Apakah kita sudah mengalami berakar di dalam Tuhan? Apa indikasinya kita berakar di dalam Tuhan? Indikasinya yang paling mudah adalah ketika kita menghadapi situasi sehari-hari. Apakah kita lebih mudah khawatir? Apakah kita menjadi lebih mudah percaya kepada Tuhan? Lebih mudah mempercayakan hidup kepada Tuhan? Atau kita malah walaupun sekian banyak kegiatan rohani, sekian banyak aktivitas rohani, sekian banyak pelayanan, tapi kita malah semakin mudah sekali dikuasai ketakutan. Mulut kita semakin mudah untuk mengeluarkan kata-kata yang negatif. Pikiran kita lebih mudah berpikir yang jahat daripada yang baik. Nah, itu adalah ujian iman. Ketika kita mudah untuk jatuh, berarti memang kita tidak berakar sekalipun banyak sekali kegiatan rohani yang kita lakukan. Nah, biarlah kita mengambil perenungan yang baik di hari yang pertama Morning Blessing hari ini. Supaya kita kembali melihat apakah kita sudah cukup berakar di dalam Tuhan. Atau kita hanya sibuk melakukan banyak hal karena kita nggak ada kegiatan yang lain. Karena kita dikuasai oleh ketakutan, kalau kita nggak lakukan yang rohani, kita akan rugi, kita akan bangkrut, kita akan sakit, dan lain sebagainya. Kalau Tuhan mau, kita ikut dia, mengiring dia dengan kepercayaan penuh bahwa dia mengasihi kita. Saya kutip quote dari khotbah terakhir di tahun 2025. Kita bertahan sampai hari ini bukan karena iman kita besar, tapi karena ada anugerah Allah yang lebih besar daripada iman kita. Mari berakarlah di dalam Kristus. Berakarlah di dalam kasih karunia-Nya yang beranugerah bagi setiap kita. Biarlah perenungan hari ini menjadi kekuatan dan sukacita bagi setiap kita dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.